sendiri nih yang buat sendiri, ketik sendiri, cetak sendiri kenapa gitu. Sih? Ini ya, kamu lihat aja sendiri. Kamu bisa browsing kan? Udah pada nuduh-nuduh saya nulis sendiri ya. Bible BIS terbitan mana ya? Bible BIS terbitan mana? Lembaga Alkitab Protestan Indonesia adalah anggota dari. Mbak, kalau nggak percaya di cross check aja. Kalau Mbak punya Bible di situ di cross check aja, Mbak. Di cross check aja kalau Ibu punya Bible di situ. Ini di depan saya ini Alkitab loh. Ya coba Mbak baca sendiri Galatia 3 nomor 13. Loh udah saya baca dari tadi 3 kali. Dia punyanya versi TB, yang saya bukakan ini versi LAI yang versi suka-suka. Versi BIS itu versi suka-suka Kak. Ini jemaat mana sih? Bodoh banget sih jemaat ini. PR juga dipercaya Bu. Iya ini ya. Ini Alkitab Sabda. Coba kalau nggak punya ilmu, diem belajar dulu. Jangan bikin malu Kristen ya. Ini dari Alkitab Sabda. Jangan sumbernya. Tadi saya nggak maksa kamu. Memang sulit kok untuk mencerdaskan orang yang memang botol mana akut itu. terbitan LAI? Nih ya, saya buka. Ngada-ngada. Ibu ini ya. Selain izin barangkali saya kasih tahu dulu dia. Selain LAI Bu, selain LAI ada juga terbitan lain. Yayasan Lembaga Sabda. Bisa paham, bisa lihat. Kami yang tahunya itu Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Karena kamu tahunya yang itu. Kamu protes nama Allah di dalamnya semua. Sebentar, kamu lihat ya. Kamu lihat. Diam bodoh. Kamu lihat TB. Kamu lihat TB. Ini yang kamu baca tadi tulisannya begini kan? Ini juga masuk di dalam Alkitab Sabda. Karena Alkitab Sabda itu sama dengan LAI, YSLA sama. Tadi katanya LAI. Sekarang lagi masa entar lagi cari lagi tiba-tiba googling salah lagi Kak. Jangan begitu. Ini kenapa sih si bodoh itu yang ini? menunjukkan nanti bahwa seperti saya bilang tadi masih TK, masih SD. Lembaga Alkitab Protestan Indonesia adalah anggota dari Bible Society ya. Nih, terus kamu lihat nih. Nih, lihat baca Google itu Kak. Tambah pusing Kakak nanti. Kenapa sih ini mulut nggak bisa diam? Alkitab bahasa Indonesia masa kini dikenal dengan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. BIS. Kalau mau debat kenapa itu sih? Kenapa? Dia nggak percaya Mbak, udah biarin percuma. Doang. Sini. Capek Kakak cari yang ada kan lembaga. Udah Mbak Natali percuma dia nggak percaya itu. Nggak apa-apa, dia nggak percaya nggak apa-apa. Minimal gini ya. Semakin orang bodoh ini menunjukkan ketidakpercayaannya, semakin terlihat kualitas orang Kristen yang ini bodohnya minta ampun. Pernah nulis di Facebook nggak? Bisa muncul kan? Apa yang kau inginkan bisa kau tulis di internet itu kan bisa muncul. Ya, kamu bisa kau sebentar. buat sendiri. Kamu tahu Alkitab Sabda nggak? Enggak, sebentar. Sebelum saya berbicara terlalu tinggi, kamu tahu Alkitab Sabda nggak? Kamu tahu Alkitab Sabda nggak? Ditanya itu Mbak Oma. Sebelum saya berbicara terlalu tinggi, Anda ditanya, Anda tahu nggak Alkitab Sabda? Tahu atau tidak? Tahu kamu tidak? Tahu. Alkitab tidak Indonesia. tahu. Udah tidak tahu. Karena kamu nggak tahu, kamu diam. Saya kasih tahu kamu. Karena kamu nggak tahu, kamu diam. Saya kasih tahu kamu. Karena kamu nggak tahu, saya kasih tahu kamu. Ada sabda itu urusan dia mau ketik apa di internet, tapi yang sah itu LAI. Begitu orang bodoh begini ya. Terserah kamu diam aja. Kita kayak LAI, kita kayak LAI aja. Terus kamu yang bodoh. Iya udah diam, dia udah diam. Kepala lah kalau pintar say. Hello Bambang. Sini Mbak Natali, saya tapi dia mana Natali? Enggak percuma. Enggak bentar. Bisa di googling. Ya udah. Kamu diam, saya tidak berbicara dengan kamu. Saya berbicara dengan orang-orang di bawah yang mengerti apa itu Alkitab Sabda. Karena kamu memang nggak tahu itu, kamu diam. Saya mau selesaikan data saya. Kamu diam. Ketik aja di Google. Enggak, kamu diam. Saya sedang tidak berbicara dengan kamu. Saya mau bernarasi data saya. Di Facebook, kalau begitu sebentar saya atur dulu. Kalau begitu Oma dulu yang bicara. Silakan kita tunggu 2 menit. Silakan bicara dulu. Tahu ya internet ya. Ketik aja di Facebook bahwa Natalia Iriani mau ikut Tuhan Yesus Kristus, di googling itu muncul. Itulah biar tahu. Begitu, coba ketik di Facebook, saya mau ikut Tuhan Yesus Kristus. Muncul itu di googling lagi. Natalia Iriani mau ikut Tuhan Yesus Kristus. Muncul itu internet. Tadi LAI, sekarang Sabda. Udah, abaikan, nggak sah lagi tuh. Kamu mau bilang apapun tidak ada lagi tuh. Di saya tidak benar. Begitu. Udah, cukup? Oke, gantian ya. Anda diam. Silakan Mbak Natali. Oke, ini saya bukakan data lagi ya sebentar. Linknya saya kirim dulu di sini. Saya bukakan linknya ya, link dari LAI langsung ya, biar dia tahu. Loh, malah Mbak Natali terlempar gitu.
Siapa yang report? Mbak, kita kembali ke Bible. Nambah dulu Bang Andi. Iya, menurut jangan Anda percaya ya. Yohanes 13, Galatia 3 nomor 13. Menurut Ibu ada nggak orang yang terkutuk digantung di tiang salib, Bu? Ada orang nggak? Ada. Itu jelas. Dulu, diam dulu sebentar. Berapa orang kayak? Dengar dulu, sabar, santai dulu. Berapa orangkah yang digantung di tiang salib? Nggak terhitung pada zamannya. Waktu dengerin dulu. Di Israel sana. Waktu Yesus disalib, berapa orang disalib bareng sama Yesus? 2. Jadi 3 orang bersama Yesus. Ya. Begitu. Terus ada tertulis begini, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ada berapa orang yang terkutuk waktu itu? Orang kan loh ini. Tadi kan kamu pakai ini bahasa Indonesia. Saya ulang ya, ini orang loh. Berapa orangkah yang terkutuk waktu itu? Itu namanya memaksa. Lah ini datanya tertulis, itu namanya memaksa. Datanya tertulis loh. Sudah tertulis di sini di Alkitab saya bahwa saya tanya, Yesus juga orang. Sebelah kirinya orang, sebelah kanannya juga orang. Datanya jelas, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Saya tanya, berapa orang yang terkutuk? Silakan. Nggak mau saya jawab. 2 orang. 2 orang. Berarti Yesus nggak digantung di tiang salib ya? Digantung. Apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Tidak, semua. Itu namanya kamu goblok. Kamu yang goblok. Kasihan. Datanya jelas itu namanya Ibu. Bawa opinimu. Itu namanya kau lawan Bible-mu sendiri. Tertulis jelas Yesus orang. Kirinya orang, kanannya orang. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Berapa orang yang terkutuk? 2. Apakah Yesus digantung di tiang salib? Iya. Ini namanya kucluk. Oke. Aku ya. Kucluk nih. Dengar dulu, nggak usah madu gitu. Kan lu sama gua? Madu. Biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emosi seperti itu. Ini biasa akun aja. Handis Lebes. Bentar ya. Biar aku jelasin dulu bagaimana orang yang terkutuk itu ya. Oke. Masuk nggak ini? Oke, tadi Waalaikumsalam warahmatullahi 21 ayat 23. Oke. Kamu juga kamu baca itu. Bentar, izin gedein dulu. Halo. Aku tadi bernarasi, aku harus munculin data ya. Bentar. Nanti lagi antri lah. Aduh, kalau gini mah bosan. Aku udah bisa on cam belum sih? Bu, Oke, aku jelasin dulu ya. Yang 2 orang yang terkutuk dulu. itu? Yang 2 orang terkutuk itu, siapakah yang mengutuk kedua orang itu? Silakan jawab. Enggak urusan saya dan saya tidak tahu. Kamu baca dulu. Kamu ngerti dulu, saya baca dulu ya. Bang, aku Apabila belum bisa seorang buka berbuat kamera dosa ya? yang Bisa diundang sepadan nggak? dengan Bisa diundang hukuman nggak? mati, Bisa kamu diundang buka dengar dulu kamera Handis nggak? Lebes. Aku nggak bisa buka kamera Ya. sendiri. Lalu ia dihukum Coba. mati. Orang yang sepadan dengan dosanya karena Bisa dia nggak? dihukum mati itu baru Udah. terkutuk Handis Lebes. Itu ada loh tertulis di Ulangan. Yesus itu 21 ayat 22. kena hukuman mati nggak? Lucu kau. Lucu. Saya tanya, Yesus itu hukuman mati nggak disalib? Tapi nggak bukan karena jawab. dosanya kan? Coba Saya bukan karena tanya, dosanya Yesus kan? kena hukuman mati nggak disalib? Bukan karena dosa kan? Saya tanya. Tanya boleh kamu dulu. Bukan karena dosa kan? Bukan Tapi karena Yesus dosa mati dia nggak kan? Yesus mati nggak disalib? Bukan karena dosa dia kan? Saya nggak nanya tujuannya. Saya tanya. Kamu kok nanya-nanya gitu Saya nanya terus? dia mati disalib atau Nggak tidak? dewasa. Undang lagi dong. Nggak dewasa. Dengar Emang lah, kau kan lain ditanya, gantian. lain dijawab. Dengar. Kalau seimbang Yesus dengan itu dosamu, nunggu 14 maka detik. kamu itu terkutuk. Yesus itu mati disalib atau tidak? Pertanyaan sederhana loh. Yesus itu mati disalib atau tidak? Males jawabnya kalau gitu. Itu pertanyaan nggak bagus gitu. Udah tinggal dijawab. Enggak lah. Jadi Yesus mati atau tidak? Disalib. Mati. Mati. Siapa yang bunuh? Nggak ada yang bunuh, kau yang bunuh lah karena dosa. Berarti bunuh diri. Kamu yang bunuh kok saya bilang. Oh, saya belum hidup waktu itu. Oh masa? Jadi kenapa kamu mau tahu kali gitu? Ya saya tanya siapa yang bunuh. Kenapa kamu tahu? Yang bunuh tentara Ini Romawi. pertanyaan bodoh jadinya saya Aku buat sama turun kamu. naik lagi ya. Aku turun Ini naik cuma lagi. tinggal Aku nggak bisa dibahas. buka Iya, kamera. iya. Aku turun naik Tadi lagi. Oke. Siapakah Saya yang bunuh tunjukin Tuhan? tadi kan? Siapakah yang bunuh Tuhan di tiang salib? Udah nggak cocok pertanyaanmu, pertanyaan anak saya yang TK pun udah nanya itu soalnya. Berarti kau nggak pernah jawab pertanyaan anakmu toh?
Saya jawab lah, kan kau bukan coba, anakku. saya wakili anakmu. Siapa yang bunuh Tuhanmu? Enggak usah lah, ngapain? Kau Islam, anakku Kristen. Aduh, kasihan kali kau Mana mau yang mati di salib itu Tuhan atau manusia? Tuhanku, Tuhan Yesus. Berarti Tuhanmu pernah mati? Iya. Tuhan mati? Iya. Masuk akal nggak Tuhan mati? Itulah karena dia kuasanya tinggi. Tuhan mati. Ustaz Habib lanjut Ustaz. Gantian aku makan. Nah, kau dengar dulu. Kan dia bangkit dari ketiga. Kan udah yakui Tuhan mati, udah selesai. Tidak bisa bangkit kecuali tunggu datang Tuhan Yesus kedua kali, kau baru dibangkitkan dan akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Seperti itu Andi Selebes. Ya dikit. Tuhan mati. Ya nggak apa-apa. Orang dia mati juga punya rencana kok, daripada tanpa rencana, daripada mati tanpa arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa oke. Itu karena dia punya misi. Nah, gitu Hendy Selebes ya. Jadi bukan karena matinya, makanya orang Kristen itu. Ya udahlah Bu, udah diam dulu gantian. Udah dia Bu, Tuhan mati udah. Udah Tuhan mati udah. Tuhan mati terserah. Sebelum Bunda Natali nambah dikit dulu Bunda Natali sebelum Bunda Natali. Ya, jadi untuk Ibu Omak tadi ya, walaupun Anda menggunakan di Bible tertulis LAI, sebentar dikit lagi. Ini mengklarifikasi dulu, mengklarifikasi. Biar teredukasi ya. Jadi walaupun Omak menggunakan Bible tercetak ya dari lembaga Alkitab, sedangkan Bunda Natali menggunakan Alkitab Sabda, isinya sama gitu kan. Poinnya sama, enggak titik komanya sama, tidak ada problem. Tetapi yang dibuka oleh Bunda Natali tadi itu menggunakan versi terjemahan tahunnya ada. Itu maksudnya tadi Omak ya. Jadi maksud saya tadi Anda menggunakan bentar dulu biar cerdas gitu loh. Aku dari tadi mau nampilin data soalnya. Biar cerdas. Tadi Bunda Natali, selain ini Bunda Natali, biar cerdas dikit ya. Saya mengedukasi di bawah, bukan Anda aja yang saya edukasi. Jadi maksudnya adalah itu ada versi terjemahan tahun-tahun yang sudah terdahulu sebelum ada TB2 LAI yang dilonceng oleh Anwar Cheng di bulan Maret 2022. Gitu, 2023, Anda belajar dulu lah gitu kan. Jadi yang sudah dibuka oleh Bunda Natali sama isinya dengan punya Anda. Ada namanya TB2 LAI yang di dalam Alkitab Sabda. Nah gitu. Lanjut Bunda Natali, saya cuma mengedukasi. Oke, makasih. Oke, ini ya. Izin saya dulu sebelum Natali. Enggak, kamu diam dulu. Izin saya dulu. Enggak, kamu diam dulu. Saya dari tadi mau nampilin data, terus saya di report. Ini akun saya tinggal satu. Kamu gak usah manfaatin akun saya tinggal satu. Diam dulu. Saya tidak pernah mendengar. Enggak, diam. Ya udah, kamu gak pernah dengar. Ini saya kasih tahu. Sumbernya dari Alkitab Sabda. Sejarah.co.LAI. Sejarahnya pun tahu semua. Malas orang mau nanggap. Ibu gantian dulu aja. Kamu diam dulu. Ibu Natali aja dulu, silakan. Memang ya. Nih, sejarah ya, sumbernya ya. Nih, sejarah.co ya /LAI. Ya, bisa dilihat ya, ini apa? Sejarah Alkitab Indonesia. Terus di sini Lembaga Alkitab Indonesia. Diam, kamu kalau malas udah bahas-bahas gitu sampai diam. Kamu tunggu dulu. Oma, bentar. Saya luruskan dulu biar enggak panas. Malas ini enggak kabur. Bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Males, oke, izin keluar ya. Apalagi gurundanya sudah datang, males, izin. Takut ada gurunda ya? Sebentar ya Gurunda, izin sebentar karena dari tadi saya nggak suka ya, saya di framing sama si botol tadi itu ya. Ini saya tunjukkan dulu ya. Ini dari Alkitab Sabda ya. Ini webnya sejarah.co/LAI. Oke, kita lihat di sini. Ini langsung dari luar kelihatan Sejarah Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Organisasi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Indonesian Bible Society. Oke, berdiri, kita lihat tahunnya jelas. Terus di sini ada Bible ya. Terbitan apa saja kita baca. Ini tadi ada LAI 1952 ya. Terus ada 1954 LAI, terus kemudian ada yang Klinkert. Kemudian ini ya, oke ya, kita lihat lagi. Nah, ini tadi yang dipermasalahkan dia, BIS yang dipermasalahkan ya. Perjanjian Baru BIS edisi pertama diterbitkan dan diberi judul Kabar Baik untuk Masa Kini. Kemudian ada lagi edisi yang kedua ya,
1978 edisi kedua dari Perjanjian Baru BIS atau Kabar Baik untuk masa kini dikeluarkan. Cukup ya. Kalau mau lihat lagi yang versi-versi lainnya bisa dibuka sendiri, websitenya jelas ya, sejarah.co/LAI. Ya, makanya di sini saat saya tadi sudah disclaimer di awal, bukan saya yang menjawab, tapi Bible Anda sendiri yang menjawab bahwa Bible terbitan LAI BIS 1985 dengan jelas menyatakan apa? Nih ya, saya bacakan. Tetapi Kristus membebaskan diri kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk. Saya besarkan lagi ya. Dengan membiarkan dirinya terkutuk. Nah, jadi di sini yang mengatakan diri Yesus itu terkutuk bukan jawaban saya, bukan jawaban Unirifa, dan bukan jawaban si nenek otentolol tadi. Tapi dari Bible sendiri, Bible LAI BIS 1985 menyatakan dengan jelas bahwa Yesus yang terkutuk. Selesai ya, silakan saya kembalikan ke Gurunda dengan ke host, silakan. Baik, Gurunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka itu menyangkal isi kitabnya sendiri yang tertulis di dalam Bible, Gurunda. Dia tidak mengakui bahwa Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Oh ya, sorry, saya mengganggu nggak ini? Enggak, Gurunda, enggak, aman. Saya turun lagi. Suara saya gimana? Enggak. Aman. Aman. Nah, tadi di bawah aku bilang aku di bawah aja. Teman-teman bilang naik. Nah, larilah orang itu. Gimana dong? Udah bagus pun tadi, disuruh naik, didorong lagi naiknya. Ada pula yang narik dari atas. Gimana dong? Jadi gini, teman-teman. Susah bagi saudara Kristen untuk lari dari kenyataan bahwa Yesus itu disalib, maksudnya sembahan mereka itu disalib dengan jalan menjadi kutuk. Susah, mau dia pelintir seperti apapun tidak bisa. Ini datanya ya, 2 Korintus 5:21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Dosa-dosa Kristen itu dilimpahkan kepada Yesus. Jadi memang dia menjadi kutuk memang. Roma 5 nomor 8, Yesus mati untuk dosa-dosa Kristen. Jadi memang Yesus itu harus dengan jalan kutuk. Roma 5 nomor 6, Yesus mati untuk orang-orang durhaka. Jadi dosa-dosa orang durhaka seperti membunuh ibunya, membunuh ayahnya, membunuh anaknya, dosa-dosa durhaka mereka itu ditanggung Yesus. Makanya dia menjadi kutuk. 1 Korintus 15 nomor 3. Yesus mati untuk dosa-dosa Kristen. Gak bisa tidak. Jadi seluruh dosa, seluruh durhaka mereka itu ditanggungkan kepada Yesus. 1 Petrus 2 nomor 24, Yesus telah memikul dosa Kristen. 1 Petrus 3:18, Yesus telah mati untuk segala dosa Kristen. Coba kira-kira berapa dosa orang Kristen di muka bumi ini? Dosa apa saja yang mereka lakukan? Dilimpahkan semua ke Yesus. Dengan jalan menjadi apa Yesusnya? Menjadi kutuk. Nah, apakah ini Yesus anak Maria? Apakah ini Yesus sang Mesias? Bukan. Nah, ini yang harus diselesaikan oleh saudara Kristen. Apakah yang menanggung dosa-dosa mereka ini adalah anak Maria atau Yesus lain? Dan apakah kemudian yang diceritakan oleh Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13 itu adalah Yesus anak Maria atau Yesus lain? Karena Paulus mengatakan di Galatia 3 kan ya. Sementara Galatia 1 nomor 11 kata Paulus, aku menerima Injil itu bukan dari manusia, tapi dari pernyataan yang bernama Yesus Kristus. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Berarti Paulus menerima pengajaran Galatia 3 nomor 13, kemudian Roma 5, 2 Korintus, Galatia 3, 1 Korintus 15, termasuk Petrus,
itu bukan diterimanya dari anak Maria, tapi diterimanya dari sosok yang mengaku Yesus. Nah, jadi kita jangan terjebak di situ. Seakan-akan yang nebus dosa mereka itu adalah anak Maria. Bukan. Bukan anak Maria yang digantung terkutuk, itu bukan anak Maria. Yang digantung terkutuk itu adalah orang terkutuk. Yang datang kemudian diajarkan oleh Paulus kepada orang Kristen. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Sebagai tambahan saja, nanti kalau misalnya masih ada orang Kristen yang penasaran, yang mereka sembah ini, yang menanggung dosa mereka ini siapa, nanti tanya aja langsung pada mereka. Silakan. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik lagi ya. Tadi ada antri di bawah banyak banget ya. Ada 5 orang Kristen. Silakan naik lagi sekarang. Ya. Saya nyimak aja ya, silakan teman-teman. Saya nyimak, nanti kalau sudah misalnya sudah udah capek kasih pemahaman, tak paham-paham juga, baru saya ini. Siap. Silakan. Ini OCR Bopeng. Selamat malam. Assalamualaikum. OR. Oh, dua-duanya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu noise bang, noise. Bawa aja bang. Iya siap. Noise banget tuh. Turunin aja bang siap. Ya siap nih di bawah. Nyimak ya. Siap. Oke, buat teman-teman Kristen ada 2 slot. Silakan naik teman-teman Kristen. Oma kenapa kabur? Takut ya Oma ya? Kabur lah dia, takut lah. Ada Bang Zuma, terus data LAI dibuka, ya kabur lah dia, serak lah dia di bawah. Oke, saya naikin satu-satu ya. Ya, Bang Dwi Hartono, selamat malam. Dwi Hartono, selamat malam. Selamat malam. Nah, dari Kristen ya Bang. Selamat malam. Ya, suaranya feedback Bang. Sinyal Abang itu kurang bagus Bang. Iya, selamat malam. Ya, malam Bang. Dari Saya Kristen ya cuma Bang. mau meluruskan. Abang dari Kristen. Bentar Bang, Abang dari Kristen. Iya, dari Kristen. Silakan Abang luruskan. Meluruskan. Kalian pada sekolah apa enggak sebenarnya kalian itu? Saya mau nanya, kalian pada sekolah apa enggak? Yesus aja nggak sekolah. Udah tua gini nggak sekolah lagi. Saya mau nanya, kalian pada sekolah enggak? Masa kalian bodoh sekali? Dijawab aja enggak. Ada yang sekolah ya, silakan. Kenapa? Ngartikan ayat seperti aja, itu aja. Kalian itu bodoh sekali, nggak tahu apa artinya ayat itu. Apa artinya? Coba Anda yang pinter, coba artikan. Itu arti ayat itu bukannya Yesus yang terkutuk. Itu artinya orang lain yang terkutuk, bukannya Yesus yang terkutuk. Dari ayat itu. Kenapa kalian bodoh sekali bacanya itu? Jangan curhat lah, kalau kau bodoh kita tahu, jangan curhat kau di sini. Yesus itu orang nggak? Bro, itu Yesus itu orang nggak? Loh, Yesus itu orang. Memang Yesus orang itu manusia. Udah cukup, diam situ, diam di pojok. Dengar dulu. Orang udah diam dulu. Iya, dengar dulu. Anda udah kalian jawab itu orang. bodoh, nggak tahu ngartikan ayat itu. Tertulis di situ, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Yesus orang nggak yang digantung? Jawab. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Tadi Anda menjawab Yesus orang. Berarti Yesus katanya sekolah tinggi-tinggi. Jangan-jangan dia sekolahnya di atas pohon nih. Mingkem lagi, lanjut, saya mau makan. Ya, dibuka mute-nya Bang Dwi. Silakan marah-marah lagi. Saya senang kalau dengar Kristen marah-marah. Marah-marah terus dia Guru Da dari tadi. Keserupan dia. Sejo. Yesus terkutuk, keserupan dia. Sejo, selamat malam Sejo. Katanya Yesus tidak terkutuk.
Jadi yang menjadi kutuk itu siapa, Bang? Ya, Bang Sejo Kristen kan? Yang digantung di pohon itu siapa? Kan itu yang terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi mulia atau menjadi kutuk? Meow. Ya, silakan dijawab Bang Sejo. Aku boleh tanya nggak? Boleh, silakan. Menjadi mulia atau menjadi kutuk? Oke, begini. Pertanyaan saya begini. Bertanya. Jawab dulu, Bang. Itu jawab dulu, Bang Sejo. Itu bukan Yesus yang terkutuk, itu orang-orang lain yang terkutuk, bukan tidak Yesus. Bisa dong. Arti dari ayat itu. Tidak bisa dong. Ayat dengar kalian itu tidak tahu arti kata itu, bodoh jujur kalian. Loh, Bodoh, yang menjadi kutuk di situ siapa, Bang? Yang menjadi kutuk di situ siapa? Iya, yang menjadi kutuk itu manusia lain, bodoh. Loh, kenapa manusia lain yang menjadi kutuk sementara yang digantung di situ Yesus? Gimana ceritanya nih? Yesus memang yang digantung, tapi apa menggantikan dosa-dosa kalian? Bodoh sekali. Justru itu, saudara. Ketika dosa-dosa kalian itu diambil alih oleh Yesus, ketika dosa kalian diambil alih oleh Yesus, maka yang berdosa saat itu adalah Yesus. Ketika Anda punya utang di Pegadaian, dialihkan kemudian tanggungannya kepada Yesus, maka yang berutang di Pegadaian adalah Yesus. Kok aneh kau itu? Oke, begini Bang Juma begini ya. Iya, gimana? Yesus mati terkutuk menembus dosa umat manusia. Itu sudah jelas di dalam Galatia 3:13 sudah tertulis Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Oke, berarti yang terkutuk siapa? Kutuk karena kita sebab ada tertulis, ya sudahlah. Berarti yang terkutuk di situ siapa? Yang terkutuk di situ siapa, Bang? Saya sudah jawab. Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa manusia. Iya, berarti yang terkutuk di situ Yesus kan? Benar dong, Yesus yang terkutuk. Benar nggak? Jawab Bang Cuma, Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa umat manusia. Iya, yang terkutuk di situ siapa? Jelas dalam Galatia 3 ayat 14 sudah. Yang terkutuk di situ siapa? Cuma yang terkutuk udah memelintirkan ayat. Cuma yang terkutuk. Justru kamu yang memelintir. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk di situ? Di sini Abang Juma, di sini Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan saya, siapa yang mati terkutuk di situ? Siapa yang mati terkutuk di situ? Siapa? Loh, kok malu jawabnya? Gimana sih? Jujur aja lah. Nggak usah malu-malu. Yang terkutuk digantung di pohon itu siapa? Itu untuk menggantikan Saya yang tidak terkutuk. tanya untuk siapa. Yang saya tanya yang untuk mati terkutuk. Suma terkutuk. Saya tidak tanya siapa. Yang saya tanya yang mati terkutuk di atas pohon itu siapa? Itu ayat itu menerangkan bukannya Yesus yang terkutuk. Lalu artinya, siapa bodoh. yang terkutuk di situ kalau bukan Yesus? Memang bebal, benar siapa yang terkutuk di situ kalau bukan Yesus? Siapa? Memang sekali kalian tidak tahu arti kata-kata itu, bebal. Saya tanya, yang terkutuk di situ siapa? Kalau yang menanggung dosamu bom-bom, maka yang terkutuk di situ bom-bom. Kalau yang menanggung dosamu adalah si CP, maka yang digantung terkutuk di situ CP. Kalau yang menanggung dosamu itu adalah Agatha, maka yang digantung di situ siapa? Itu, tapi artinya bukan Yesus yang terkutuk. Kenapa bukan Yesus? Kan dia yang menanggung dosamu. Kenapa turunkan teman saya? Kenapa? Kan yang menanggung dosamu Yesus. Enggak, dia turun sendiri. Berarti dia yang terkutuk. Gimana dong?
Teman saya sudah jelas. Apa yang tidak menerima? Kita semua terkutuk karena setiap orang gagal menanti. Kok jadi kita yang terkutuk, Bung? Kok jadi kita? Kok jadi kita yang terkutuk? Kenapa dari otak? Kita dari kutukan kenapa otakmu mengatakan kita? Dia memberikan dirinya sendiri untuk menggantikan kita dan menanggung kutukan menurut hukum Taurat. Aduh, Bang Juma. Hukum Taurat itu untuk siapa rupanya? Hukum Taurat itu untuk siapa? Bani Israel. Kamu Bani Israel? Kamu Bani Israel? Hukum Taurat untuk Bani Israel. Yesus mati untuk Bisa nggak? Aku bertanya nggak? Bisa nggak? Enggak, selesaikan ini dulu. Ngapain kau bertanya? Kalau agamamu sendiri kan nggak beres. Aku baru ketemu Bang Juma. Tiap hari aku lihat di live TikTok. Iya, berarti kau sudah tahu kapasitas saya. Berarti kau sudah tahu kapasitas saya. Berarti kau sudah tahu. Nah, sekarang hukum Taurat itu untuk siapa? Aduh. Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk siapa? Itu aja nggak bisa jawab. Malu kan kau? Hukum Taurat itu untuk siapa? Ya, hukum Taurat itu untuk siapa? Saya sudah jawab, Bang. Hukum Taurat itu untuk siapa? Saya sudah jawab dari tadi, Bang. Ya udah, kamu ke gereja seperti biasa, turunkan celana pendeta, celop, isap jarimu. Tadi kan saya sudah bilang, hukum Taurat itu ditunjukkan untuk umat manusia termasuk bangsa Israel. Dasar biadab untuk umat manusia, untuk umat manusia. Dasar Paulus, pengikut Paulus, iblis, penyesat. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Udah turunkan ini. Host, diturunin. Oke, aku bertanya nggak? Diturunkan. Otak rusak, turun. Kau ke gereja, jilat anus pendeta biar kau waras. Jangan kau ke sini. Di sini hanya untuk orang waras. Meskipun Oten yang masih bisa waras, kita aja diskusi. Kalau sudah permanen kayak yang tadi itu nggak usah. Juma, aku bisa jawab nggak pertanyaan kamu, Juma? Iya, silakan. Oke. Pakai data ya, sobat sih. Ya, hukum Taurat itu untuk siapa? Tadi kan Bang Juma bilang begini. Kalau kamu punya utang di Pegadaian, terus Yesus yang bayar, berarti Yesus yang punya utang dong. Ya nggak begitu dong, Bang. Lalu? Contoh Bang Juma, yang katanya developer, katakanlah abang pinjam di bank miliaran. Ya. Kan? Terus kalau ada sahabat Anda yang bisa membayarkan utang, apakah dia punya utang juga di bank itu dengan jumlah miliaran itu? Ya kan dia yang nanggung. Katanya dia yang tanggung. Katanya dia yang sanggup menanggung. Iya, saya nanggung. Dia yang punya utang. Tapi saya membayarkan utang dia. Apakah saya punya utang? Nah, sekarang kalau ada kemudian persetujuan, sabar dulu. Anda mengambil perumpamaan seperti itu, oke? Sekarang yang punya utang. Sabar dulu. Sekarang yang menentukan utang itu siapa? Nah, udah kau ke pendeta juga kalau begitu. Kau tidak bisa diskusi. Seperti biasa ke gereja, colok pantat pendeta, isap jarimu biar kau sehat. Sederhana, analogi kayak begitu itu mah sederhana. Yang membuat dosa itu Tuhan. Yang membuat piutang itu adalah Pegadaian. Ketika kemudian itu harus terjadi, maka Pegadaian harus mengasesekan bahwa utangmu dilimpahkan kepada yang lain. Katanya Yesus datang untuk menembus dosa. Berarti Tuhannya sudah pada tahu. Tuhan kalian yang tiga itu sudah pada tahu bahwa ini utang manusia akan ditanggungkan oleh siapa? Oleh Yesus. Berarti Pegadaian sudah tahu bahwa utangnya si Abang Suma itu akan dialihkan kepada si Bom-Bom. Maka Pegadaian menagih kepada siapa? Menagih kepada Bom-Bom. Gitu logikanya. Ucluk. Pakai logika nggak pakai otak. Dosamu, utangmu sudah ditanggungkan kepada orang lain. Berarti yang berutang siapa? Ya orang yang sudah menanggungkan itu, yang mengatakan aku yang akan menanggung semuanya. Berarti kamu yang tanggung dosa-dosa itu. Kamu yang menanggung utang itu. Itu aja kok repot. Analogi. Jadi kalau gitu banyak Yesus membawa dosa dong. Ya iya emang.
Memang makanya saya katakan yang mereka tanggungkan ini, dosa-dosa yang mereka tanggungkan ke oknum ini oknum siapa? Siapa yang menanggung dosa mereka ini? Siapa? Pernah nggak Yesus mengatakan, aku akan menanggung semua dosamu? Nggak ada. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa? Bertobatlah, 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 bertobatlah. Malah Yesus berkata apa kepada orang yang disalib, menyalib dia? Oknum ini loh ya. Apa yang dikatakan? Bapak, ampuni segala dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Jelas kok. Ma, kamu pernah bayar utang nggak? Nah, mana pengakuan Yesus bahwa aku menanggung dosa-dosa mereka? Mana? Ada nggak? Kamu pernah bayar utang belum? Atau kamu nggak pernah bayar utang? Jangan nyindir utang kamu. Beda bayar utang, dengerin. Beda bayar utang sama dibayarkan. Jangan cerita utang kau ya. Tidak tahu. Terima kasih. Kamu bahas-bahas utang lagi kamu ya. Yang kau bahas-bahas utang. Gak bagus itu. Dia nggak bisa membedakan soalnya. Bang Juma, dia nggak bisa membedakan bayar utang sendiri atau dibayarkan. Dia nggak bisa bedakan. Ya inilah saudara-saudara kita Kristen. Jujur aja napa? Bahwa yang menanggung dosa kami itu di atas tiang salib itu adalah tumbal Romawi untuk dosa-dosa kami. Yesus anak Maria itu. Terima kasih kalau utang kamu dibayar sama orang. Bung, di mana dalilnya? Di mana? Ya udah ke gereja, colok pantat pendeta seperti biasa, colok pantat pendeta. Itu. Jadi kalau Anda tidak punya otak, tidak punya akal, tidak punya kapasitas untuk berdiskusi dengan kami di sini, jangan ke sini dong. Jangan ke sini. Jangan ke sini kalau tidak punya kapasitas untuk berdiskusi. Al-Qur'an, dengar. Al-Qur'an saya mengatakan dengan sangat rinci, asal kamu tahu. Apa kata kitab suci saya? Orang yang disalibkan itu. Dengar dulu. Kalau kau bisa diskusi, kau di sini. Kalau kau tidak bisa diskusi, kau ke gereja makan babi sana. Biar tabi kayak babi. Paham? Bagus. Bang Juma. Iya kawan. Bisa diskusi sehat nggak? Oke, kita diskusi sehat Bang. Ya, Al-Quran saya mengatakan, dengar dulu. Al-Quran saya mengatakan bahwa orang yang disalibkan itu, Al-Quran mengatakan ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang disalib itu adalah pendosa, pendurhaka. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Kitabnya Yahudi juga mengatakan hal yang sama. Ulangan 21 nomor 22, 23. Disalib itu adalah orang yang terkutuk disebabkan karena mereka melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, Paulus juga mengatakan hal yang sama, bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, Kristen menjadikan dosanya dihapuskan dengan manusia terkutuk, itu dari mana ilmunya? Macet. Ya Bang Darli. Ini bertanya ke siapa? Ke Anda. Masa bertanya ke Yesus? Wah, Yesus gak ikut debat. Mau bertanya ke Bang Suma nih, tapi tidak apa-apa Bang Suma. Mati meja. Bahwa Yesus itu sudah menebus dosa umat manusia. Yang ngajarin siapa Bang? Ya ngajari dari kita sendiri sudah belajar dari kitab kami. Kami meyakini bahwa yang ngajarin di kitab Anda itu kan ada beberapa narasumber, kan ya, ada Yesus, ada Paulus, ada Lukas, ada Markus, ada juga orang yang tidak dikenal seperti penulis Ibrani, kita tidak tahu siapa penulisnya. Nah sekarang yang mengatakan bahwa dosa-dosa Kristen ini dihapuskan dengan mengorbankan orang yang terkutuk di atas pohon, itu ilmu dari mana? Agama mana, nabi mana, Tuhan yang mana yang mengajarkan itu? Tuhannya Yahudi kah? Mana dalilnya? Ketika Yesus di atas kayu salib, itu kan dia ya, ambil nama aja ya. Darahnya itu menebus dosa umat manusia. Itu Bang Suma. Kata siapa? Kata siapa Bang? Kata siapa darah Yesus menebus dosa manusia? Kata siapa Bang? Sehingga kita umat Kristen itu mempercayakan hal itu.
Bang Zuma sampaikan bahwasannya pohon-pohon segala macam itu, saya pikir itu tidak ada dalil yang mengatakan bahwa itu pohon. Hei, kata salib itu hanya dalam Al-Quran. Di dalam original teksnya itu ksulon. Ksulon dalam bahasa Yunani. Bahasa Indonesia ksulon itu adalah pohon. Pohon paman, pohon. Jangan kau ikuti Al-Quran. Tidak ada kata salib. Oke, ada ksulon. Ksulon itu artinya pohon. Oke, Bang Juma, kita di situ stop dulu. Saya masih berlanjut dengan pertanyaan saya kemarin yang mana tidak dilanjutkan. Pertanyaan yang mana, Paman? Pertanyaannya kayak gini, Bang. Kemarin Bang Juma menyampaikan bahwa mujizat dari Muhammad itu kan dari Jamzam dan juga peninggalan apalagi masjid. Nah, kalau kami dari Kristen itu kan mujizat yang Tuhan memberikan kepada kami umat manusia, yang umat Kristen khususnya itu yang paham dalam Alkitab itu kan Yesus terangkat ke surga dan itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, salah satu yang dari Muhammad itu, Bang Zuma tolong penjelasan saja supaya saya tahu. Itu saja saya tahu, selesai. Saya minta turun. Teman-teman, maksudnya apa? Saudara kita ini maksudnya apa? Mujizat dari Nabi Muhammad gitu loh. Mujizat dari Nabi Muhammad itu yang ada hari ini itu adalah Al-Quran. Isi Al-Quran itulah mukjizat Rasulullah. Di mana isi Al-Quran menceritakan salah satunya tipikal kalian orang-orang kafir yang bebal. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kata Al-Quran, orang Kristen itu hatinya buta, kupingnya tuli, tidak bisa kemudian mendengarkan kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran yang ada. Ketika Al-Quran diwahyukan, ketika Al-Quran sudah menumpahkan semua kebenaran yang ada di dalamnya, kalian buta, nggak bisa melihat itu. Nah, inilah hebatnya mukjizat Rasulullah. Seperti itu, saudara. Nah, satu-satunya mukjizat yang masih bisa dinikmati oleh manusia hari ini dari Nabi itu cuma Al-Quran. Mukjizat Musa mana? Mukjizat Yesus mana? Nggak ada lagi. Satu-satunya tertinggal mukjizat hanya Al-Quran. Dan itu adalah kebanggaan kami umat Islam. Sekarang mukjizat yang diberikan Yesus kepada kalian itu apa? Ada? Macet. Ada mukjizat dari Yesus. Kalau mukjizat dari Nabi Yesua itu tidak mungkin. Kalian bukan umatnya. Nah, makhluk Yesus ini, makhluk Yesus yang mengaku Yesus yang datang di Pulau Patmos ini, apa mukjizat yang diberikan kepada kalian? Kalian harus bisa jawab. Apa itu? Mengusir setan. Apalagi? Apalagi mengusir setan? Apalagi bernubuat? Apalagi membangkitkan orang mati? Ngobatin orang. Apalagi? Bangkitkan orang mati. Itu belum pernah kulihat. Nah, sekarang pertanyaannya, mujizat-mujizat yang dilakoni oleh gereja membangkitkan membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bla 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 bla, itu dari Yesus. Aduh, Gurunda kena report. Gurunda kena report ya teman-teman. Di tab-tab layar ya teman-teman, biar komalnya kuat di tab-tab layar. Di gaspol. Ini Keijo sama Yota Muslim apa Kristen? Bentar. Keijo, Yota Muslim apa Kristen? Keijo, Yota Muslim apa Kristen? Keijo, Yota Muslim. Muslim, baik. Ada yang mau disampaikan Bang, sambil nunggu Bang Juma? Ada yang mau disampaikan Bang?
Teman-teman, kalau ada Gurunda di bawah diangkat ya, teman-teman moderator. Aku cek juga ini belum ada. Yang Kristen silakan naik lagi yang Kristen. Dibantu tiap layar ya teman-teman ya. Bang Darli silakan dilanjut dulu sama Uti Natali. Saya tunggu aja Bang Zuma. Kalau connect ini gimana? Lagi cari akun. Saya bisa nunggu ya Bang? Bisa, tunggu aja Bang, santai aja kalau kita Bang. Yang penting Abang sopan di sini, yang penting Abang gak menghujat di sini, aman Bang. Kang, saya juga turun bentar naik lagi ya, nggak ada mic-nya loh, susah. Ya, bentar ya. Mic-nya itu ada di foto kali. Silakan Ustaz Alif. Ribet kali mau bukanya. Iya, nggak apa-apa. Ada di foto, emang TikTok sekarang kayak gini kali. Oh, turun, gitu. Tapi turun naik lagi nanti muncul dia. Aku tadi juga gitu, terus turun naik lagi muncul. Oh, gitu. Ya, turun naik lagi Ustaz Alif ya. Ya, iya itu maksudnya. Oke, bentar ya. Oke, teman-teman Kristen yang mau diskusi dengan tertib ya, jangan ada hujatan, silakan naik ya, silakan minta permintaan naik. Gurunda kena tombak ya Gurunda? Iya betul. Ini mic-nya nggak bisa ditutup ya? Bisa ditutup. Nggak bisa, nggak muncul mic-nya di sini. Oh gitu. Ini nggak tahu nih, ada ini TikTok kayak gini sekarang nih, parah. Harus di mute di host ya. Turun naik turun lagi. Turun dulu naik lagi Gurunda. Nanti dia muncul. Nah ini Ustadz Alif nih udah naik, coba kita tanya. Mic-nya udah ketemu Ustadz. Sini juga sama. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Kasian. Aku Sama tadi turun aja. naik lagi muncul. Tidak, Bang. Tapi tadi turun perangkatnya aplikasinya di close tadi Ustaz. Aplikasinya di close dulu, terus buka lagi aplikasinya baru minta permintaan lagi. Sampai bawa ke counter malah ini. Widih, ditukar. bawa ke counter. Jauh banget perjalanannya Ustaz. Minta mic baru kayaknya tuh. Assalamualaikum. Waalaikum. Oh, oten nih, waalaikum. Oten. Selamat malam. Ya, malam. Mbak Natali, kabarnya masih cantik kah? Oh ya iyalah, jelas. Bang Ali, Bang Kian Santa, semuanya. Gurunda ada di bawah nggak ya? Di jambak aja. Putin Nora. Ini Pat Habu, Muslim apa Kristen? Alhamdulillah Muslim Bang. Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya di bawah aja Bang ya. Oke, siap. Mantap. Oke. Ya. Assalamualaikum Bang. Ya. Waalaikumsalam. Sabar ya, Bang Darli. Iya Bang. Loh, kok hitam? Oh, ada. Nggak ada mic-nya, nggak bisa ketutup mic-nya, nggak bisa. Udah nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting urusan rumah tangga kita jangan dibocorin kemana-mana ye. Iya paman. Gitu dong. Oke, kembali saya menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, satu-satunya agama yang aneh di atas muka bumi ini yang mengaminkan dan bergembira ria dengan sembahan mereka yang mati dan mereka aminkan Tuhan mereka itu mati dalam keadaan terkutuk, yaitu agama saudara kita Kristen. Mungkin boleh kita minta kepada mereka untuk
suara. Suaranya hilang ya? Kok nggak ada suara? Iya, nggak ada suara. Sinyal kali Gurunda. Itu. Suaranya barusan hilang Gurunda. Itu aja sih. Saya hanya minta kenapa bisa ada agama Tuhannya terkutuk. Itu aja sih. Ada nggak bisa menjelaskan kepada saya? Aku masih penasaran. Kok bisa ada agama Tuhannya terkutuk gitu loh. Bukankah Tuhan itu maha suci? Tuhannya Yahudi maha suci. Yesaya 5 nomor 16. Tuhannya umat Islam subhanahu wa ta'ala maha suci, maha tinggi. Tuhannya Kristen terkutuk. Ini aneh ini. Ini aneh. Maka kita minta penjelasan dari saudara-saudara kita Kristen. Kok bisa sembahan kalian terkutuk, Paman? Jawabannya? Macet. Suara saya terputus lagi? Bukan, otennya yang macet, Bang. Oh, macet. Oh iya, otennya macet. Nggak ada yang bisa jawab. Jawab kah? Dipersilakan dong. Silakan dijawab. Kenapa? Kenapa agama Kristen itu Tuhannya terkutuk? Itu kenapa, Bang? Ya, dia terkutuk. Jangan menghujat ya, Iwan jangan menghujat. Kupijak lehermu kalau menghujat ya. Saya tidak menghujat. Iya, silakan Bang. Kenapa Tuhan kalian itu terkutuk? Tidak terkutuk. Di salib itu ada pertukaran, Abang. Pertukaran dosa kita semua ditimpakan kepadanya. Iya. Sama seorang imam kan zaman perjanjian lama itu harus dengar. Orang Yahudi ketika berdosa karena dia terkutuk, mereka menghapuskan kutuk dosa mereka itu dengan bertaubat, berkurban hewan. Begitu juga umat Islam ketika mereka berdosa, maka solusinya adalah bertaubat. Tapi Kristen aneh. Dosa yang dilakukan oleh orang Kristen diberikan kepada Tuhannya yang berupa manusia. Lalu kemudian Tuhannya ini karena dosa-dosa Kristen, akibatnya apa? Tuhannya menjadi terkutuk di atas pohon. Pertanyaan saya, ini agama Anda asal usulnya dari mana? Kok bisa kayak aneh kayak gitu? Bang, itu kan Taurat segala ketentuan yang sudah berlalu. Tanpa pengorbanan Isa atau Yesus, keselamatan itu nggak nyata buat semua orang, semua bangsa. Maksudnya gimana nih? Karena Isa lah penggenapan itu terjadi. Penggenapan apa, Bang? Penggenapan hukum Taurat itu digenapi. Hukum Taurat itu dengar. Nih tak ajarin satu ilmu. Hukum Taurat itu berakhir pada masa Yohanes Pembaptis. Baca Lukas 16 nomor 16. Enggak sampai ke Yesus. Enggak sampai ke Yesus. Coba baca Lukas 16 nomor 16. Sampai ke Yesus tapi belum digenapi. Berakhir berarti udah selesai. Sudah close. Tidak ada lagi. Enggak ada lagi. Bukan untuk meniadakan, tapi aku datang untuk menggenapi. Dengar. Yesus, Anda katakan menggenapi hukum Taurat. Tapi kitab saudara mengatakan dalam Lukas bahwasanya hukum Taurat, kitab Taurat dan kitab nabi-nabi itu berakhir pada masa Yohanes. Berarti nggak sampai ke Yesus. Iya, tapi segala ketentuannya itu belum digenapi. Lah, digenapinya itu siapa yang mau menggenapi, Bung? Terjadinya dengan matinya di kayu salib, Bang. Siapa yang mau menggenapi sementara hukum Taurat, kitab Taurat itu hanya sampai kepada Yohanes. Kok aneh ya? Kok Anda ngarang-ngarang cerita ya? Kok Anda ngarang-ngarang cerita? Kitab Anda sendiri yang mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku. Berlaku sampai kapan? 5:17. Bung, berlaku sampai kapan hukum Taurat 5:17 sama kayak Al-Maidah 46. Lukas 16 nomor 16, hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai mana? Sampai Yesus atau sampai Yohanes? Sampai Yohanes. Nah, sampai Yohanes. Udah selesai. Itu mati meja. Terjadi ketika disalibkan. Gimana ceritanya orang ini? Bang. Nggak ada kata Muslim berserah diri. Mulai ngaco lari kemana-mana. Kan kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Entah kemana-mana perginya ini si Balesu.
Bang, jangan ngarang-ngarang cerita. Ngapain kau bawa-bawa lagi nabiku? Ngapain lagi kau bawa-bawa nabiku? Ngapain kau bawa-bawa nabiku? Ngapain? Apa hubungannya dengan kitab Taurat dengan kitab para nabi? Apa hubungannya? Jangan kau ngarang bebas. Tak ada hubungannya antara nabiku dengan agamamu, nggak ada hubungannya. Jangan kau bawa-bawa. Jangan kau bawa-bawa. Jangan kau pamer gilamu di sini. Jangan kau bawa gilamu di sini, jangan kau bawa. Orang Kristen itu tak usah naik mau dijelaskan. Izin saya turunkan ya. Saya turunkan aja si Iwan nih, enggak. Apa Yota apa? Ke sini, Tuhanmu yang datang kepada Paulus kau suruh datang sini. Jangan kalian. Tuhanmu yang kau suruh ke sini, yang datang itu loh. Akulah Yesus, sang bintang timur. Suruh ke sini. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan, suruh dia datang ke sini. Apakah engkau adalah anak Maria? Tidak mungkin, karena anak Maria adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus adalah makhluk halus. Paham? Jadi Anda harus membedakan antara Yeshua HaMashiach dengan Yesus Kristus. Bedakan itu. Itu adalah dua sosok yang berbeda. Nabi Yeshua dan juga Yesus Kristus yang datang kepada penulis di Pulau Patmos dan datang kepada Paulus. Harus engkau bedakan itu. Ya, Darli, silakan bertanya lagi tentang mujizat tadi, Darli. Oke, baik Bang. Jadi bahasan kita udah tutup ya. Kita lari ke mujizat. Ya, baik. Saya masih ini Bang. Saya masih bayangan saya ke mujizat itu sepertinya kan begini Bang. Mujizat itu kan sesuatu yang memang benar-benar secara akal pikir manusia itu memang tidak bisa sampai. Gitu kan Bang Juma. Nah, mukjizat itu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Ya benar Bang. Maksud saya mukjizat itu kan kalau dari segi manusia, pola pikir manusia itu artinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kan begitu kan Bang? Tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya tergantung mukjizatnya apa Bang. Tergantung mukjizatnya apa. Kalau seseorang sudah diberikan mukjizat dari Allah, dari Tuhan, maka orang itu akan mampu melakukan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi kewenangannya, untuk diperlihatkan kepada seluruh umat manusia. Kalau saya simpulkan Al-Quran ini, Al-Quran itu mukjizatnya adalah menantang semua ilmuwan di atas muka bumi ini untuk menandingi Al-Quran. Dan tidak akan pernah Anda bisa temukan ilmuwan yang sehebat apapun bisa menandingi Quran. Artinya kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sampai hari ini itu tidak bisa dikalahkan oleh manusia atau apapun itu. Kan begitu Bang. Salah satu buktinya dari Nabi Muhammad itu apa Bang? Al-Quranul Karim. Al-Quran aja dulu. Lumpuhkan Al-Quran itu kalau kamu sanggup. Itu aja dulu. Al-Quran menantang semua. Wahai manusia, panggillah setan-setan bantu untuk kamu menjatuhkan Al-Quran. Semisal Al-Quran bisa kau buat, silahkan kau buat. Ada nggak? 1400 tahun silam Al-Quran itu tidak pernah bisa ada yang mengalahkan. Coba. Kalau Bible, bukunya Bang Handi juga kurasa bisa. Tentang Sutarman nih. Bahkan Lugat Tambunan, kalau semua yang disampaikan buku Lugat Tambunan itu kamu tuliskan, maka kurasa itu sama, mirip-mirip dengan buku Wahyu. Kalau ucapan-ucapan Lugat Tambunan ketika dia beraksi di komal-komal kamu catat semuanya, ucapan-ucapannya itu mirip-mirip dengan buku Wahyu. Jadi Lugat Tambunan itu hebat itu, Lugat Tambunan. Karena dia bisa membuat penglihatannya dia mirip-mirip penglihatan penulis kitab Anda.
Luga Tambunan ngaku melihat malaikat, melihat iblis, melihat surga, melihat neraka. Apa bedanya dengan penulis kitab Wahyu? Dari mana? Dari mana Anda tahu kalau yang datang kepada Luga Tambunan itu bukan Yesus yang datang kepada Pulau Patmos? Ayo.